Ya kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Alika tahu kan ya kalau Piala Dunia itu adalah sebuah kejuaraan yang sangat spesial di muka bumi. Betul. Dan kalau baris berbaris, dia itu sangat spesial di muka pra. Bukan dong, pramuka dong. Kenapa jadi spesial Tahu di sih? sana? Nah, jadi semua orang ini tertuju perhatiannya pada aura kasih. Aura kasih berarti dia dong. Kenapa jadi aura kasih? Kira-kira Alika kalau misalnya di depan ada aura kasih emang nggak akan Ini ya. Iya. Kebetulan saya seleranya bukan janda ya. Jadi ya mungkin biasa aja. dijaga ya. Ini Ya, tidak terkecuali para kepala pemerintahan sebuah negara, Kak. betul. Ini pemerintahan sebuah negaranya yang asli ya, bukan yang boneka. Waduh. Tidak jarang para pemimpin negara ini ikut menyaksikan para atletnya untuk bertanding gitu. Sebagai delegasi resmi atau emang hobi aja nonton? Atau emang lebih nonton. Tujuannya adalah memacu semangat para pemainnya buat bisa mengharumkan nama negaranya. Keren. Yang mungkin aja justru malah jadi beban ya sometimes. Sebenarnya iya. Nah sebaliknya juga karena biasanya kehadiran sebuah negara atau ya perwakilan negaranya di turnamen sekelas Piala Dunia juga mengangkat citra pemimpin negara tersebut, yang mana jadi image baik gitu buat dianya. Mereka ini dianggap berhasil memajukan negaranya di bidang olahraga khususnya sepak bola. Nah ini nih ada cerita dari 36 tahun lalu. Ya. Sebuah kejadian unik yang terjadi dalam gelaran Piala Dunia ke-12 di Spanyol. Yang mana waktu itu tahun 1982. Saksinya adalah Stadion Jose Horila di Valladolid yang waktu itu jadi gelarannya gitu. Saksi bagaimana seorang kepala negara bisa ikut campur dalam menentukan hasil pertandingan. Tapi kalau nggak di Stadion Jose Zorrilla ini, Yap. yang penting ada CCTV-nya, Kak. Karena kalau nggak ada saksi, ada CCTV kan. Aduh, yang ini sensitif ya, tolong shot dia doang ya. Nah, dekade 80-an ini adalah era di mana sepak bola Kuwait ini lagi memasuki fase jayanya. Kuwait ya. Iya, kenapa harus 80-an? Karena mereka itu nunggu lama, Kak. Karena aku Kuwait. Wah, Kuwait itu negara yang nunggu ya, Kuwait. Bukan dong. Mereka itu langsung menjuarai Piala Asia di keikutsertaan mereka yang ketiga pada 1980. Keren. Dan kemenangan itu jadi bentuk pembalasan dendam mereka yang cuma jadi runner up pada turnamen sebelumnya. Biasanya cuma jadi runner up. Nah, kesuksesan Kuwait saat itu juga berkat seseorang pangeran yang bernama Sheikh Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Banyak ya namanya. Dia ini kenyang kan karena kebanyakan makan. Sabah dong, bukan ini Sabah dia nama di. Nah, dia itu adalah anggota kerajaan Kuwait sekaligus presiden Asosiasi Sepak Bola Kuwait (KFA) saat mereka meraih kejayaan di era 80-an. Oh, ketua PSSI-nya lah. Ketua PSSI-nya betul. Nah, saat itu si Sheikh Fahad ini dikenal sebagai pangeran yang gila akan olahraga. Jadi emang selain memimpin KFA, si Sheikh Fahad ini juga menjabat di beberapa bidang lain. Wah, keren banget kayak Pak Luhut. Ya, aduh. Nah, ia tuh menjabat sebagai presiden Komite Olimpiade Kuwait. Ini jabatan dia ya waktu itu ya. Presiden Federasi Basket Kuwait dan pernah menjabat sebagai presiden Komite Olimpiade Asia pada 1982 hingga 90 ya, rangkap jabatan ya. Mungkin kalau di Kuwait gak aneh ya. Kalau di kita kan gak ada. Nggak ada lah. Kali ada rangkap jabatan. Nah, waktu itu kelolosan ke Piala Dunia juga saat mencapai pencapaian tertinggi mereka sepanjang sejarah sepak bola di Kuwait. Mereka ini menjadi negara Asia Barat kedua setelah Iran yang waktu itu bisa melaju ke putaran Piala Dunia. Yang mana waktu itu emang Asia belum terlalu muncul ya. Iya, di gelaran Piala Dunia. Kuwait ini salah satu yang berhasil. Kuwait ini sebenarnya memulai turnamen dengan hasil yang tergolong memuaskan, Kak. Keren. Mereka ini berhasil menahan imbang satu sama Cekoslovakia. Itu hasil yang mencengangkan. Wow. Karena Cekoslovakia ini adalah juara Eropa, Kak. Keren. Juara Euro tahun 1976. Berarti menahan imbang juara lah ya. Menahan imbang juara, yang mana dulu terkenal sama Antonin Panenka, Iya. yang biasa dipakai penalti. Teknik. Betul. Iya. Mereka akhirnya gagal lolos ke fase grup berikutnya karena menelan obeng. Wah, menelan kekalahan dong. Tapi kan dia kalau menelan obeng juga. Iya. Iya. Mau menelan apapun sebenarnya ya. Jadi mereka itu menelan 2 kekalahan dalam 2 laga berikutnya lawan Prancis dan juga lawan Inggris. Oh, berat lawannya ya. Betul. Mereka ini sebenarnya bisa pulang dengan kepala tegak setelah meraih 1 poin dari Ceko dan hanya kalah 0-1 lawan Inggris. Tapi keikutsertaan mereka pada saat itu tercoreng akibat ulah si Sheikh Fahad ini. Aduh, nah ini ceritanya nih, kejadiannya terjadi pada pertandingan kedua nih lawan Prancis.
waktu itu si Les Blues ya julukan Prancis itu tengah unggul 2-0 melalui gol namanya gol Bernard Gengini dan Michel Platini. Jadi waktu itu pada awal babak kedua gelandang mereka namanya Alan Grise mencetak gol ketiga nih. Gol ini disahkan oleh Miroslav Stupar yang waktu itu berlaku sebagai wasit. Nah, gol tersebut sempat membuat pihak si Kuwait ini tidak senang nih. Betul. Karena mereka menganggap ada bunyi peluit yang dibunyikan dari tribun penonton. Yang mana disalahartikan oleh para pemain Kuwait sehingga mereka menganggap permainan harus berhenti. Jadi mereka mungkin tiba-tiba ada ngedengar peluit iya, gitu. dan itu kompakan gitu. Oh, beres nih. Jadi mungkin hilang konsentrasi. Terjadilah gol ketiga. Nah, waktu itu protes kemudian datang dari bangku cadangan Kuwait ya, yang mana pasti protes sih kalau misalnya emang bukan peluit asli gitu. Nah, Stupar sendiri tidak menerima klaim dari pihak Kuwait tersebut karena dia lagi sibuk Stupar. Bukan dong, itu apa tuh? 馬照線闊不清，嚴緊枯就心情明。合指一算，揚起袈裟取我世經。 Kenapa lagunya itu? Nah, wasit asal Uni Soviet tersebut menganggap golnya Jirese tersebut sah. Oke. Nah, keadaan ini justru semakin pelik, Kak. Waktu Sheikh Fahdi ini memutuskan untuk beranjak dari kursinya di tribun, terus turun ke lapangan. Dan Kepala negara langsung turun. turun. Sheikh Fahdi ini meminta para pemainnya untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes sekaligus upaya buat menekan si Stupar ini. Biar si Stuparnya panik gak nih? Langsung turun kayak gini. Ini mengakibatkan pertandingan terhenti selama 15 menit. Aduh. Kenapa 15 menit? Karena 5 menit itu ban. Ban ini. Bukan dong 15 menit. Batuk. Kenapa batuk? Kucu batuk. Kucu batuk bertahan dong, lanjut. Tapi sekarang vokalisnya bukan Richie, Kak. Ya, kenapa jadi 5 menit sekarang gosipnya? Ini Aibar. Aibar masih Kuwait. Iya, karena Richie kan ini ya ayam pedes. Lanjut. Kenapa Richie gue yang pedes lagi? Ayam pedes. Aduh. Nah, ini juga protes juga datang dari si pelatihnya Prancis yaitu Michel Hidalgo yang pengen golnya disahkan. Jadi emang dua kubu ini saling protes. Nah, ini kejadian ini mengakibatkan akhirnya si Stupar ini kemudian menyerah gitu. Ia memutuskan menerima protes dari Sheikh Fahad dan tidak mengesahkan gol Gires tersebut gitu. Jadi inilah pertama kali jadi kayak cerita seorang wasit termakan provokasi dari seseorang yang bahkan bukan datang dari bangku cadangan. Karena dari tribun kan. Iya, dia turun gitu. Tribunnya Tribun Jabar lagi. Wah, jadi tribun Banten. wartawan. Aduh, nah si upaya protes tadi juga dari yang si Sheikh Fahad ini sebenarnya tidak berguna karena pada babak kedua si Prancis berhasil menambah 2 gol yang sah lah melalui Didier Six dan Maxime Bossis. Jadi 4-0 berarti mungkin ya. Kemudian si Kuwait sendiri hanya memperkecil 1 gol melalui gol Abdullah Al-Bouloussi. Itu si Maxime itu anggota PSI ya? Kok dia tahu? Maxime Bossis. Bukan dong, ini Bossis namanya. Nah, jadi rasa malu Kuwait ini nggak cuma sampai di situ, Kak. Oke. Si Sheikh Fahdi ini akhirnya didenda $14.000 Karena Amerika Serikat. dianggap mengganggu Dia mengganggu. lah ya. Ya, akibat keputusannya itu, dia tuh dilarang buat memimpin pertandingan lagi kan sepanjang turnamen dan yang akhirnya dimenangi oleh Italia. Oh, yang mana itu waktu itu? Si emang ini kayak apa istilahnya udah jatuh tertinggal tangga. Udah jatuh tertimpa tangga. Tapi ada yang enak. Apa tuh? Udah jatuh berumah tangga. Jatuh cinta. Aduh, si lisensi FIFA si milik Stupar pada akhirnya dicabut juga. Jadi emang jadi rugi banget dia tuh karena ia tidak bisa lagi memimpin pertandingan dalam ajang-ajang besar layaknya Piala Dunia atau Piala Eropa. Ya, jadinya ia hanya bisa memimpin pertandingan yang levelnya pertandingan domestik gitu. Karena ya tadi kesalahan dia mungkin sebenarnya cuma kalah intimidasi doang sebenarnya. Mengikuti intimidasi si Sheikh Fahdi. Tapi jadinya merembet ke karir dia. Si Stupar ini kemudian memutuskan pensiun menjadi wasit pada tahun 1991 atau setahun setelah pangeran yang mengintimidasinya meninggal. Dan ini mau cocok lagi apa enggak ya? Tapi waktu itu kayaknya dia bilang ke Putin. Tolong mbak, karena dia Uni Soviet kan. Aduh, mengerikan. Aduh, Kak, itu tadi bahasan kita yang di segmen kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.